Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1 SDK Indra Siswa. Berjumpa lagi dengan Bu Ika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Bu Ika doakan semoga semuanya sehat. Tidak ada yang sakit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Kemarin kita sudah libur hari Minggu. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Dan tadi kita juga sudah ulangan. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Karena tadi kita sudah berdoa, jadi kita langsung saja belajarnya. Nah, tetapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Ika akan memperkenalkan atau ada teman kita yang akan memperkenalkan dirinya. Nah, kita punya teman baru di kelas 1. Nah, yuk kita kenalan dulu yuk. Siapa ya teman baru kita? Apakah cowok atau cewek? Nah, yuk kita kenalan dulu ya. Nama saya Mikaela Dirajada Oscar Pratama. Setiap hari aku dipanggil Oscar. Rumah saya di Perumahan Pancoran, Mas. Blok E4. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah teman baru kita yang bernama Oscar. Nah, Oscar ini akan bergabung bersama kita, akan belajar bersama kita di SDK Indra Siswa. Nah, semoga kita bisa cepat berkumpul di sekolah kita boleh sekolah di sekolah kita sehingga kita dapat berkenalan langsung dan dapat bermain bersama. Nah, nanti Oscar juga akan Bu Ika perkenalkan dengan kalian semua. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 5 pengalamanku subtema 4 pengalaman yang berkesan. Ya. Jadi, kita sekarang sudah mulai belajar subtema 4. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama di rumah. Nah, apa itu kerjasama ya? Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu semua kegiatan yang kita lakukan bersama-sama itu namanya kerjasama. Jadi tidak hanya kerja sendiri, tetapi bekerjanya bersama-sama. Itulah yang dinamakan dengan kerjasama. Jadi melakukan sesuatu hal dengan beberapa orang itu dinamakan kerjasama. Nah, nanti ada contoh-contohnya, nanti akan Bu Ika jelaskan. Nah, kerjasama dapat dilakukan di rumah, tetapi tidak hanya di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat, di lingkungan kita, dengan teman-teman kita. Nah, pokoknya dengan siapapun itu kita dapat kerjasama. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas kerjasama yang dilakukan di rumah. Oke. Seluruh anggota keluarga sebaiknya turut berperan dalam kerjasama di rumah. Nah, maksudnya adalah, jadi semua anggota yang ada di rumah kita itu sebaiknya ikut kerjasama semuanya. Jadi tidak hanya mama yang bekerja, tetapi semuanya. Mama, papa, kalian, adik kalian, kakak kalian. Nah, itu harus bekerja sama, harus melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama anggota keluarga. Yuk, kita lihat. Nah, yang pertama ini. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan bersama-sama di rumah, yaitu apa ini?
pinter, yaitu membersihkan rumah. Nah, ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang dilakukan oleh anak cowoknya adalah anggap saja itu Benny. Nah, apa yang dilakukan oleh Benny? Ya, pintar. Benny sedang mengelap kaca. Nah, sedangkan ayahnya sedang apa? Ya, pintar. Ayahnya membersihkan debu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh anak perempuannya sedang apa dia? Anggap saja itu Lani dah. Nah, sedang apa Lani? Nah, Lani sedang mengelap meja. Sedangkan ibu membersihkan peralatan, perabotan di rumah menggunakan kemoceng. Nah, ini adalah yang dinamakan kerjasama. Ini contoh yang pertama, yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Maaf ya, suaranya Bu Ika agak serak. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu apa ini? Nah, merawat keluarga yang sakit bersama-sama. Jadi bisa bergantian merawatnya. Jadi kalau misalnya butuh ditemani, nah itu bergantian. Nah, saling membantu. Misalnya yang sakit membutuhkan apa, itu kita ambilkan. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Yuk kita lihat contoh lainnya. Nah, contoh lainnya adalah, nah, ini bekerja sama saat di pasar. Jadi anak perempuannya bekerja sama membantu ibunya membawakan barang yang dibeli. Nah, itu adalah juga contoh kerjasama. Jadi dilakukan bersama-sama ya. Nah, mamanya membawa sayuran. Nah, anaknya juga membawa kantong plastik, membantu membawakan. Jadi, ke pasar tidak hanya ikut ke pasar, tetapi juga ikut membantu. Paham ya? Pinter. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya apa ini? Nah, memasak bersama. Nah, ini juga contoh kerjasama dalam keluarga, yaitu memasak bersama. Nah, ini adalah kerjasama. Contoh-contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Nah, kalian juga pasti pernah melakukannya kan? Misalnya, ini. Kalian di rumah pasti punya mainan. Nah, pasti kalian juga setelah menggunakannya, pasti langsung merapikannya juga kan? Ya, itu adalah contoh kerjasama juga. Walaupun kalian mengerjakannya sendiri, tetapi itu juga wujud kerjasama, yaitu kalian tidak merepotkan mama papa. Kalian yang main, tetapi yang membereskan mama dan papa. Kan kasihan. Soalnya kalian yang main, bukan papa dan mama. Nah, itu contoh kerjasama. Jadi, kalian di rumah harus kerjasama juga, harus saling membantu juga, ya. Tidak boleh hanya diam saja, tidak boleh hanya main-main, cuma main game. Nah, jangan, tetapi kalian juga harus membantu, walaupun cuma sedikit, tapi pasti orang tua kalian pasti bangga kalau kalian membantunya ya. Nah,
Yuk kita lanjutkan ya sekarang ya. Oke. Nah, sekarang manfaat kerjasama di rumah. Apa saja manfaatnya? Nah, kerjasama dengan anggota keluarga memiliki manfaat. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, ini manfaatnya. Jadi, kalau dikerjakan bersama-sama, nanti pekerjaannya akan cepat selesai dan pasti tidak akan capek. Nah, karena dikerjakan bersama-sama. Tetapi kalau dikerjakan sendiri, pasti kalian merasa capek. Apalagi mama kalian, mama sudah masak, sudah menyiapkan makan untuk kalian, masih membersihkan rumah, masih mencuci. Nah kan kasihan, mama capek seperti itu, kerja sendiri. Nah setidaknya apa yang bisa kalian lakukan? Silahkan kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian ya. Mulai sekarang, bantulah orang tua kalian ya. Walaupun cuma sedikit, tidak apa-apa, itu belajar namanya ya. Nah, ya kan, pekerjaan menjadi terasa ringan, jadi cepat selesai. Perasaan ya, pekerjaan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Nah, bekerja sama juga dapat menambah keakraban anggota keluarga. Jadi terlihat rukun, terlihat akrab bersama keluarga. Nah, kerukunan anggota keluarga tetap terjaga. Nah, jadi itulah manfaat dari kerjasama di rumah. Apa saja tadi? Coba kita ulang. Yang pertama, apa? Ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Terus, yang kedua, pekerjaan menjadi terasa ringan. Yang ketiga, apa? Dapat menambah keakraban keluarga. Nah, ini adalah manfaat dari kerjasama. Diingat-ingat ya. Nah, jadi karena kalian sudah mengetahui manfaatnya, jadi kalian bantulah orang tuamu. Tidak hanya orang tua, tapi bisa juga membantu kakak, membantu adik. Nah, itu. Kalian harus belajar bekerja sama ya. Oke, kita lanjut yuk. Nah, sebelum melanjutkan tugas, kita nyanyi bersama-sama yuk. Wika yakin kalian pasti pernah mendengarkan lagu ini, mendengarkan lagu Kerja Sama-sama. Nah, ini lagunya seru. Silahkan kalian ikuti lagunya. Yang sudah bisa, yang belum bisa, boleh mendengarkan dulu. Nanti setelah itu baru diikuti ya. Yuk, kita mendengarkan lagu Kerjasama dulu. Siap mendengarkan? Oke, sip. Yuk kita dengarkan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, itu tadi adalah lagu Kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah
kerja yang dilakukan bersama-sama. Nah, kerjasama itu juga bisa memuliakan Tuhan juga, ya. Karena dengan kerjasama, hidup kita menjadi rukun dengan orang lain. Jadi kerjasama itu tidak hanya di rumah saja, tetapi juga dengan orang lain juga, ya. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, seperti yang kita nyanyikan barusan. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tugasnya. Silahkan kalian kerjakan latihan di buku Bu Petik 1E halaman 106 sampai 108. Ingat, dikerjakan dengan teliti, rapi, dan tulisan yang jelas. Oke? Ya, kerjakanlah dengan teliti, rapi, dan tulisan yang jelas. Maksudnya tulisan yang jelas ini adalah silahkan menggunakan pensil yang tebal ya. Karena Bu Ika kadang masih sulit untuk membaca tulisan kalian karena tulisannya kurang jelas ya. Tulisannya yang jelas, yang rapi. Ya. Oke. Yang ayo lakukan tidak usah dikerjakan ya. Jadi dikerjakan saja yang latihan soalnya. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan ke WA Bu Ika seperti biasanya. Oke, paham ya anak-anak? Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan seperti biasa, silahkan WA Bu Ika. Oke? Nah, Bu Ika mohon semoga pekerjaannya yang sudah selesai segera dikirim. Jangan lama-lama ya, jangan kelewat 1 hari 2 hari. Nanti lupa ya. Nah, oke. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kerjasama yang di rumah. Apa tadi kerjasama? Nah, kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Nah, manfaat kerjasama apa saja tadi? Yang pertama, apa? Pekerjaan menjadi lebih ringan, pinter. Terus apa lagi? Bisa menambah keakraban, pinter. Bisa semua ya? Pinter, hebat. Oke, sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi untuk pelajaran agamanya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan tugasnya dulu. Semangat ya! Oke, sampai ketemu nanti di pelajaran agama. Dadah, semangat mengerjakan. Tuhan memberkati. Amin.